Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Saya mohon izin Bapak Ibu, dari kemarin-kemarin sudah menitipkan rencana seperti ini. Berhubungan saya masuk dalam pendidikan guru penggerak dan kami sudah di tahap masuk menginjak ke modul 2, semuanya ada 3 modul. Nah, di akhir modul 1 ini kami diharuskan melakukan diseminasi. Jadi sebagian kawan-kawan ada yang melakukannya di sekolah. Kalau di Ayugas ini Ibu Devi yang ada di Belas, kalau nggak salah Ibu Devi. Ya, Ibu Devi sama Pak Martono di Ibai dan saya, Pak Kurnia yang ada di Tepus juga, Bu Hartati juga. Nah, mungkin mereka mengimbasnya ke sekolah-sekolah. Dan kebetulan saya di sini ada kegiatan dari sekolah kita mengundang teman-teman dari SD 15 dan SD 14. Alhamdulillah, saya mohon izin, mohon diterima ya sambil mengisi kegiatan ini, dan ini tetap ada hubungannya dengan yang namanya IHT kita mengenai implementasi kurikulum merdeka. Ya, jadi sesi ini santai aja, santai tapi serius, dan saya mungkin kedepannya minta umpan balik atau minta berbagi sharing masukan kepada teman-teman di sini, karena saya yakin semua di sini memang hebat-hebat semua ya. Boleh saya katakan saya mengikuti ini, guru penggerak ini dari awalnya mencoba dengan niat pengen belajar Bapak Ibu. Bahkan mungkin di belakang kita atau di antara kita punya rumor kan bakal mau jadi capsek lah, nggak tahu, mungkin ada yang mungkin ambisinya ke situ, silahkan. Tapi saya tidak berpikir ke situ karena memang kita butuh belajar. Ternyata setelah di jalan nih, alhamdulillah saya merasa bahagia sekali dengan ilmunya. Kedua dengan silaturahmi dengan teman-teman yang bermacam-macam. Dan semuanya kita satu profesi, jadi otomatis mungkin masalah kita sama semua. Ya, jadi di sini kita tanggung jawab kita terhadap profesi yang kita jalani, jangan hanya menerima gaji, namun apa hasilnya. Dan ini alhamdulillah sudah saya rasakan sampai titik ini. Mudah-mudahan saya selalu istiqomah ke depannya. Doakan kami beri kesehatan, diberi semangat terus, dan ini semua tidak bisa berjalan tanpa dukungan teman-teman di sini. Ya, kita semua sama-sama belajar. Jadi begitulah mungkin teknisnya. Baik, dalam hal ini kami akan menjelaskan mengenai modul 1, dan itu semuanya ada kaitannya dengan modul 1.4. Semuanya ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 1.1 kemarin kami mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1.2 kami mempelajari tentang visi dan nilai guru penggerak. Yang ketiga mengenai apa namanya kemarin yang keempat mengenai budaya positif lah. Nah, dan itu semuanya ada kaitan-kaitannya Bapak Ibu ya. Kita mulai, apa sih budaya positif? Kita sambil belajar Bapak Ibu ya. Bisa diterima Bapak Ibu? Alhamdulillah, terima kasih. Kita mulai dari pengertiannya. Mohon izin kepada narasumber nanti bisa disanggah atau dibantu Pak ya. Kalau ada umpan balik yang mungkin belum saya bisa pahami Pak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itulah pengertian dari budaya positif Bapak Ibu. Ya, ujung-ujungnya tuh ada positifnya. Jadi kebaikannya. Memang dalam dunia ini ada negatif sama positif. Ya, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan yang namanya tempat surga dan neraka. Kenapa ada neraka? Ya, mungkin penghakimannya atas pertanggungjawabannya. Surga juga ada. Ya, kalau ditanyakan kenapa seperti itu? Ya, karena Allah itu mungkin lebih dan pasti, bukan mungkin lagi, pasti lebih besar rasa sayangnya atau mengarah kepada kebaikannya, ke positifnya. Jadi arahnya kita selalu diberikan kesempatan. Jadi harapan dari pembelajaran hari ini adalah kita menyelenggarakan budaya positif. Yang tentunya ini mengandung filosofi Ki Hajar Dewantara. Kata kuncinya adalah berpihak kepada murid. Ya, di sini selama ini kita salah model lama paradigma belajar kita, dan kita sama-sama belajar. Kita lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya, nggak apa-apa Bu, saya bisa disanggah langsung, nggak apa-apa, mungkin ada yang bertanya. Selanjutnya, perubahan paradigma, pandangannya untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, di situ tidak ada kata-kata cerdas ya, cerdas, pintar, nilai juara, nggak ada sih. Tapi semuanya dikembalikan ke karakter anak-anak itu, bagaimana mereka tumbuh.
Yang kedua, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Berarti kendali kita. Dalam hal ini kontrol guru lah yang bisa memegang peranan penting dalam menghadapi kondisi yang berhubungan dengan murid. Ya, jadi semua itu kembali ke kita, bagaimana kita merubah mindset kita, pola pikir kita. Sedikit saya mau mengulas di 1.1 bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu guru ini seperti petani, Bapak Ibu ya. Siswa itu tanamannya. Jadi bagaimana kita mau menanam sawit biar sawit itu tumbuhnya bagus tanpa ada gangguan hama atau bagaimana. Jadi kita perlu mengolahnya. Aspek-aspek yang ada di sekitar tanaman tersebut, mulai dari tanahnya, bagaimana pengairannya, bagaimana dengan pupuknya. Dan itu semua harus kita awasi. Nah, itulah siswa. Ya, jadi tidak perlu harus kita menentukan langsung, memvonis, kita hanya menuntun saja. Makanya di situ dikatakan berpihak kepada murid. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini salah satu ilustrasinya bagaimana tentang kendali kita. Ya, saya bacakan sedikit ya. Ini adalah namanya permainannya cobalah buka. Anda boleh mencoba mengepalkan salah satu tangan Anda, lalu Anda bayangkan di dalam tangan Anda ini Anda memiliki sesuatu yang berharga. Ya, Anda perlu menjaga benda tersebut atau barang tersebut dengan sekuat tenaga. Ya, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Selanjutnya, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda dengan berbagai cara, mulai dari membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, dan bermacam-macam, menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan iming-iming uang atau bagaimana. Nah, pertanyaannya, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Dilanjutkan dengan mengapa, alasannya, atau tidak? Mengapa? Apakah Anda masih menutup kepalan tangan Anda? Dilanjutkan mengapa Anda tetap menutup? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup? Itu bayangan kita mengenai kendali, Bapak Ibu ya. Dan saya pasti kita pembelajarannya Andra Bugik di sini, semua teman-teman di sini pasti sudah memahami seperti ini. Ya, bagaimana kontrol itu kita yang pegang. Kita singgung lagi ke Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan itu, tujuan profesi kita itu apa? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, pada siswa kita, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berarti kita harus jeli melihat potensi yang ada pada anak, Bapak Ibu. Ya, bagaimana karakteristik mereka yang kita lakukan di asesmen awal itu bagaimana, dan itu bisa menjadi potensi kita untuk mencapai tujuan kita bersama. Ini pasti mengarahnya ke tetap yang sekarang lagi di-booming-boomingkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yang itu akan kami pelajari. Kita lanjutkan. Sehubungan dengan ilustrasi tadi, Bapak Ibu ya. Jadi yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri. Kita sendiri ya. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan itu bergantung pada diri kita, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Walaupun itu diiming-imingi bagaimana, ya silahkan. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada kebutuhan dasar kita, kita mau menjaga barang itu tidak boleh diambil sama orang lain. Berarti kita yang punya kendali ya. Jadi usahakan kita memahami dengan kebutuhan dasar kita. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya, ini ada kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Baik ya, kita lanjutkan Bapak. Nah, sehubungan dengan kontrol atau kendali, ini ada ilusi-ilusinya. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi, ya, semacam bayangan. Itu bisa kita ubah nanti, dan akan ada hubungannya kepada respon kita terhadap yang namanya kontrol tadi. Nah, Bapak Ibu, ya, di sini ada stimulus respon. Di tabel sebelah kanan itu mengenai kontrolnya. Kita lihat yang pertama, kita mencoba mengubah orang atau siswa agar berpandangan sama kita. Kayak di kontrolnya, kita bagusnya berusaha memahami pandangan orang tersebut. Ya, karena setiap manusia punya perspektif yang berbeda-beda. Tidak mesti
kita yang benar, tidak mesti mereka yang benar. Jadi kita harus bisa memahaminya. Ya, konteksnya bisa berbeda-beda terhadap pandangan mereka. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu tidak tepat sekali. Karena apa? Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan, dan itu tetap ada hubungannya kepada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, yang bisa mengontrol adalah hanya kita sendiri, kita pribadi. Itu yang bisa mengontrolnya. Silakan Bapak Ibu disambil yang sudah dibagikan karena sesuai kesepakatan kita ya. Namun tetap fokus, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, juga tidak bisa, ya, karena faktanya itu memang tidak bisa, dan itu bisa kita buktikan nanti seiring perjalanan hidup kita ke depan. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu yang berlaku evolusi yang dulu. Sekarang tidak, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi berarti kita harus bekerja sama. Konsensus itu menciptakan, konsensus itu artinya kesepakatan yang dibangun dari kerjasama yang tadi. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, selalu pada dasarnya itu model berpikir itu pasti tujuannya menang dan menang, cuma konteksnya yang berbeda. Saja. Semuanya perjuangan itu pasti menang. Makanya aturan dalam ajaran Islam itu yang dilihat itu adalah prosesnya. Makanya kembali ke tanggung jawab, bukan hasilnya. Bagaimana proses itu, apakah kejujuran kayak gitu. Jadi harapannya memang semua perjuangan itu ada apa namanya itu konsekuensinya, dan itu tetap dianggap menang, tidak ada yang kalah. Sampai di sini Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya silakan, mungkin ada yang menyanggah, tidak apa-apa. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi dikasih durasi waktu 1 jam. Insya Allah mungkin nggak sampai, karena ini memang dalam rubrik penilaian kami harus 1 jam. Ada yang sampai 120 menit, luar biasa susah sekali. Jadi mungkin saya akan menerapkannya di sini. Selanjutnya saya akan menerapkannya di kelas saya sendiri juga, karena sasaran kita adalah siswa kita juga. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, berhubungan dengan kontrol tadi ada kata-kata disiplin, dan itu masuk dalam konteks budaya positif. Disiplin. Coba Bapak, saya mau lihat pandangan sedikit dari Bapak Ibu. Pak Rian, mohon izin Pak. Kira-kira menurut Bapak disiplin itu apa Pak? 1 kata, 2 kata, banyak kata pun boleh Pak. Baiklah, menurut saya itu disiplin itu dari hati kita, rasa tanggung jawab intinya Pak. Karena hidup itu perlu tanggung jawab semuanya, kita berbeda-beda tanggung jawabnya. Tapi pasti ada setiap orang itu tanggung jawabnya masing-masing dipegang teguh gitu aja Pak. Luar biasa Pak jawabannya Pak. Ini pasti jawabannya ini muncul dari uang pikiran Bapak sendiri ya, pengalaman Bapak sendiri di lapangan. Terima kasih Pak, keren Pak. Ya, semuanya betul. Ada yang mau menyampaikan lagi? Mungkin dari ibu-ibunya, dari Ibu Gepsek, mungkin Ibu bisa dibagi Bu. Menurut Ibu disiplin itu apa Bu ya? 1 kata, 2 kata boleh loh. Yang ada kaitannya dengan disiplin. Disiplin itu adalah sesuatu peraturan yang harus kita patuhi. Misalnya kita merasa bertanggung jawab di situ ya. Ya sudah. Oke. Terima kasih Ibu Kepsek kita memang luar biasa. Semuanya setuju, sepakat. Disiplin itu intinya bagaimana pemenuhan kita terhadap kewajiban, tanggung jawab. Ya. Coba kita pelajari bersama lagi, mungkin ada tambahan lagi di sini. Ini menurut testimologi mungkin ya dalam bahasa Indonesia kan. Makna disiplin itu mula-mula berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Ya. Maknanya itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, dia Socrates itu semacam ahli filsafat, dia mengalami hal ini dari pandangan dia terhadap murid-muridnya. Disiplin berarti ada perilaku di situ Bapak Ibu ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Jadi banyak agak melenceng sedikit ya. Pada dasarnya ya disiplin itu kata kuncinya tadi belajar, karena itu yang memulai kata-kata tersebut, yaitu filsafat Socrates dari Yunani tadi. Ya. Mungkin yang disampaikan sama teman-teman tadi di sini itu adalah substansi di dalam disiplin tadi, luar biasa. Itu sudah bab 4 tuh Pak Dian itu. Metodologinya udah bab 4 itu. Hebat Pak. Oke, di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, di situ ada quotes-nya, yaitu kata kuncinya tanggung jawab, sudah disampaikan sama teman-teman kita di sini. Jadi alhamdulillah saya tinggal menambahkan sedikit saja atau mungkin memberi penguatan, karena pada dasarnya pembelajaran saya ini berhubungan sekali dengan kita di sini. Ya, makanya mungkin bisa tidak lanjut dari kegiatan ini, yaitu disampaikan sama Ibu Wis tadi, yaitu bagaimana bisa mempromosikan BKP tadi, mengajak, mengundang kawan-kawan di sini untuk lebih belajar Bapak Ibu. Ya, bagi teman-teman yang mungkin sudah melewati masa prasyaratnya itu tidak dipermasalahkan, kita belajar sama-sama. Ya, jangan lihat siapa orangnya, dari mana latar belakangnya, tapi bagaimana apa yang telah dia berikan, itu yang kita perlu diingat. Oke. Di situ tadi ada mengenai nilai-nilai yang dihargai. Apa sih maksudnya nilai yang dihargai? Di sini maksudnya adalah nilai kebajikan, nilai kebaikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam pendidikan kita saat ini yang sudah mengalami perubahan, revolusi seiring zaman, akhirnya sampai kita kepada yang namanya IKM, implementasi kurikulum merdeka. Ya, yang sekarang sedang digaung-gaungkan oleh para pejabat pemerintah, yaitulah tadi mengenai sasaran dari karakter nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak didik, peserta didik, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, kemarin karena ini tujuannya adalah bagaimana usia negara kita pada saat ini ya sudah 78 tahun, ya satu abadnya itu 100 tahun, tepat tahun 2045 diharapkan kita sudah masuk kategori negara maju, bukan negara berkembang lagi. Otomatis generasinya juga harus yang mumpuni dan mandiri. Salah satunya di sini adalah dengan proyek profil pelajar Pancasila. Di sini pasti ya sudah mengalami, dan ini akan kita pelajari di sesi dari narasumber kita. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Beriman, jadi memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, sekaligus dia bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Betul ya Pak Jaka ya? Pak Jaka kan ahlinya gitu Pak. Iman dan takwa tuh ya seperti itu tadi benar. Mohon dibantu Pak kalau salah Pak. Penguasaan. Iya betul. Nah, itu masih dalam diri ya, beriman dan bertakwa itu masih hubungannya dengan kita kepada ketuhanan. Dan apa? Tidak lanjut ke lingkungannya, ke dunia sekitar kita, yaitu berakhlak mulia. Karena berakhlak mulia itu ada muatan-muatannya, mulai dari berakhlak mulia kepada siapa, kepada lingkungan, kepada sesama manusia. Ya, kalau dalam agama Islam mungkin ada yang mempelajari, yang memahami hablum minallah, hablum minan nas gitu kan, hablum minallah, hablum nafsi seperti itu. Jadi ini memang menyangkut benar, enggak sih dihilangkan. Yang kedua apa itu karakternya? Mandiri. Berarti diharapkan anak didik kita itu memiliki kemampuan yang bisa dibentuk oleh kemampuan dia sendiri, bagaimana untuk beradaptasi pada lingkungannya. Selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis itu dia mempunyai evolusi pemikirannya, bagaimana memberikan tidak lanjut solusi, dugaan-dugaan ke depannya. Jadi itu yang diharapkan. Makanya perubahan pendidikan kita mulai dari soal-soal juga banyak berubah, banyak ke sifatnya studi kasus, bagaimana mereka membuat yang namanya problem solving. Selanjutnya berkebinaan global. Ini maksudnya ya karena memang beragam kita karakternya. Ya, kalau di kota itu bermacam-macam suku. Jadi bagaimana siswa kita dalam kehidupannya, dalam lingkungannya dia bisa menghargai kegeragamannya dengan tetap mengolah potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya bergotong royong. Ini diharapkan sekali. Ada yang mengatakan kemarin kalau nggak salah gotong royong itu paling banyak terlihatnya di desa. Memang betul ya, tapi kita lihat juga konteksnya bermacam-macam ya. Gotong royong ini bukan saja hanya kelihatan kerjasama, tapi mungkin punya
kesepakatan yang bersama, punya tujuan yang sama, dan bagaimana kerjanya juga bersama-sama, itu bisa dikatakan gotong royong. Ya, namun yang kelihatan jelas itu memang di desa memang kental sekali budayanya. Dan terakhir adalah kreatif. Siswa kita atau anak didik kita diharapkan memiliki jiwa kreatif, memunculkan sesuatu yang baru, ya. Itu adalah tantangan ke depan di abad 21 atau hingga menuju ke di persiapan tahun 2045. Jadi ini Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dari pendidikan sekarang. Ya, banyak kalau kita lihat nilai-nilai kebajikannya banyak. Namun pendidikan kita mulai dari PAUD hingga ke tingkat atas, tingkat SMA, SMK itu tetap ini yang diharapkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau di dalam implementasinya kan ada kita yang namanya project. Nah, nanti kurang lebih akan dijelaskan oleh narasumber bagaimana projectnya. Iya. Setelah kontrol, jadi kita lihat lagi ke dalam diri kita, hubungan kita dalam diri kita sebelum kita melakukan sesuatu. Apa sih motivasinya? Latar belakangnya. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan internal. Eksternal ini contohnya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh mungkin Pak Chandra, datanya lebih cepat. Nih, biar tak kawan gak dimarahin Pak Didin mungkin. Ya, itu bisa dikategorikan yaitu teori motivasi eksternal yang mengambil aman saja. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Nah, itu eksternal juga. Pak Chandra datang lebih awal biar dapat predikat nanti guru favorit untuk tahun selanjutnya. Karena Pak Chandra ini memang gurunya nggak bisa dihilangin digoyang-goyang, memang si favorit. Nah, mungkin dia punya misi seperti itu. Tapi jangan lupa Pak, itu masih motivasi eksternal Pak. Ya. Dan yang diharapkan dari pembelajaran kita ini yaitu bagaimana muncul yang namanya motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Yaitu mulai dari kita menghargai diri kita sendiri, nonsen atau tidak peduli apa kata orang, positif mau negatif, tapi kita bisa menempatkan diri kita bisa menunjukkan diri kita. Tuh kata Pak Chandra, aku udah datang pagi, aku malu lah, ini nunjukin bahwa kulit guru benar-benar. Nah, tanpa mau diiming-iming, mau dikasih hukuman kah, mau dikasih penghargaan kah, dan itu murni dari dalam diri dia, niat dia, nawaitunya, insya Allah dia udah berhasil. Ini namanya motivasi internal. Jadi saya pasti bisa menduga atau berpikir teman-teman di sini pasti mengalami hal itu. Gak usah bohong lah, semuanya pasti bisa, ya, dan bisa dan pernah mengalami ini. Ya, jadi harapannya bagaimana penerapannya, karena pembelajaran ini belajarnya mudah Bapak Ibu ya, tapi pengaplikasiannya itu memang susah dan butuh perjuangan. Makanya kita belajar sama-sama. Kadang saya bilang sama anak-anak saya, Bu, pengalaman di kelas mungkin kita bisa berbagi, ya. Bapak bilang, nah kenapa nak setiap kali pulang sekolah tuh selalu dibacanya surat Wal Asri kayak gitu ya? Itu saling mengingatkan nak. Ya, dan Bapak bangga sekali di posisi itu karena sebagai guru kita saling mengingatkan. Mungkin kalau di profesi yang lain mungkin mengingatkan itu mungkin volumenya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita setiap pulang sekolah, jadi itu tanggung jawab kita bagaimana kita mengingatkan makna dari surat itu. Jadi kita harus saling mengingatkan. Kalau enggak kita rugi Bapak Ibu. Ya, itu dan ada kemarin saya belajar sama Bapak BPMP Pak Yanto tuh bilang, kita sebagai guru boleh Pak memberikan tausiah sedikit-sedikit, entah mungkin dari Jumat kah gitu. Jadi anak-anak nih siapa tahu bisa menyangkut di situ. Ya, ini hubungannya ke motivasi Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali. Nah, setelah motivasi, latar belakang tadi kita melakukan sesuatu, pasti kita memiliki juga penunjangnya, yaitu apa kebutuhan dasar kita, pemenuhan kebutuhan dasar kita. Yang kami pelajari di sini di modul kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kategorinya. Yang pertama yaitu paling tengah, dan itu ada hubungannya dengan yang lain, yaitu survival atau bertahan hidup. Kebutuhan dasar akan bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan dasar akan cinta, kasih sayang atau diterima, atau kebutuhan dasar akan penguasaan, kebutuhan dasar akan kesenangan, dan kebutuhan dasar akan kebebasan. Jadi ini ternyata motivasi kita melakukan sesuatu ya. Ada kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita bisa lebih jelaskan lagi di sini. Survival atau kebutuhan bertahan hidup. Apa itu? Kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti pemenuhan kesediaan kesehatan, pendidikan, rumah, makanan, itu sangat berhubungan dengan hidup ya, kebutuhan dasar kita. Selanjutnya kebutuhan biologis. Kalau untuk anak-anak dewasa, orang dewasa berarti bagaimana dia
melestarikan generasinya melalui proses reproduksi, ya. Itu salah satu kebutuhan dasar. Dan itu sangat menyangkut semua ke dalam yang lain, ada hubungannya. Nah, kebutuhan akan kasih sayang rasa diterima, berarti itu kebutuhan kita diterima, ya. Dan itu pasti kita mengalami, ya. Makanya kalau ada salah satu siswa kita yang mungkin agak pendiam, mungkin bisa kita identifikasi kaitannya, mungkin dia ini agak malu, pada dasarnya dia butuh diterima, ya. Dan itu memang luar biasa pembelajarannya, ya. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan, berarti pengakuan atas kemampuan dia. Anak-anak atau kita mungkin punya kemampuan, ya. Paling tidak beda levelnya itu di bagaimana kontrol kita. Ada yang orangnya langsung dipuji langsung terbang, telinganya tinggi, ya. Mungkin anak-anak mungkin belum paham ke situ. Ada juga yang memang sudah bisa. Kalau orang dewasa mungkin sudah paham gitu kan, dipuji atau mungkin dikontrol. Tapi memang ada juga yang belum bisa, butuh pengalaman untuk menimbulkan hal itu. Kebutuhan akan kebebasan maksudnya memilih. Terserah tuh Anda milih macam mana. Nah, itu mungkin ada, pasti tuh, kebutuhan dasar manusia. Dan terakhir ada kebutuhan dasar tentang kesenangan. Nah, ini pasti akan ada hubungannya dengan kasus-kasus yang kita temui di tempat kita, Bapak Ibu. Ya, kita ulangi lagi budaya positif tadi, bagaimana kita menciptakan budaya yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Selanjutnya, mereka pasti memiliki kendali atau kontrolnya. Sebelum dilanjutkan dengan motivasinya, apa yang dilakukannya hingga dasar mereka melakukan itu pasti ada hubungannya dengan kebutuhannya. Nah, itu harus kita kenali dulu semua ini. Ya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan kembali. Ini salah satu case atau kasus Ibu Ani. Ada nama Ibu Ani di sini Bapak Ibu? Enggak ada. Ya, enggak apa-apa Pak. Kita ambil ini ya. Kalau di sinetron kan ada yang Pak ini dia. Nama bukan berarti ini fiksi kayak gitu ya. Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedang bingung dia menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Agus. Agus Pak, agak gundul sedikit maksudnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya itu dengan paksa. Ini ulahnya si Agus tadi. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus jadi pemantik dalam diri kita sebelum kita memberikan tindakan. Ya, kembali ke kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Dan ini contoh satu case atau satu masalah saja. Pasti banyak masalah-masalah yang kita temui. Ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, budaya positif tadi, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasannya mengapa Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti dia berhubungan dengan kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus dia senang karena temannya akan memperhatikan dia, berarti dia ini kebutuhannya itu minta diterima, minta diperhatikan. Ya, ada kalau kami dulu masih kecil MPO, minta perhatian orang, gitu kan. Masih kecil-kecil dulu ada seperti itu. Ya. Itu ternyata memang masuk kebutuhan dasar juga ya. Yang ketiga, apabila jawaban Agus bila dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti, mematuhi keinginannya, itu berarti kebutuhan dasarnya Agus adalah dia penguasaan, butuh pengakuan atas kemampuan dia hebat. Juga. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama terus, telur. Ini anak saya nih Pak. Ternyata kebutuhannya adalah kebebasan. Dia belum ada dapat pilihan seperti itu. Oh kayak gitu. Dan terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu berarti kesenangan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya mempelajari ini kadang ketawa sendiri ya. Contoh di rumah anak saya sendiri, contoh di sekolah anak murid kita. Ternyata memang begitunya. Jadi luar biasa Bapak Ibu belajar ini. Jadi kami harapkan juga teman-teman di sini ikut belajar ya. Sama-sama belajar. Jadi inilah penerapan dalam kebutuhan dasar tadi. Ya, pasti anak itu melakukannya ada kebutuhan dasarnya. Mungkin di sini pasti ada kasus-kasus yang dialami Bapak Ibu di sekolah, pasti banyak. Kalau ada yang mau berbagi silahkan, nggak apa-apa kita berbagi sharing. Ya, seperti kayak kemarin tuh, saya kemarin tuh
yang pemain cowoknya, pemeran cowoknya nggak ada lagi ya. Kalau nggak seru kayak kemarin. Jadi yang ceweknya aja. Bos, bisa kita timbulkan lagi seperti kemarin diskusinya Pak Jaka atau Bapak. Jangan. Tapi ini beda konteks lah. Kita ambil konteks ramainya, tapi konteks yang ini beda, ceritanya beda tentang hubungan ke masalah kita di kelas. Nah, dalam posisi Ibu Ani tadi kita harus memiliki kontrol terhadap kegiatan tersebut. Ya, kita udah tahu kan, pasti anak siswa kita mengalami atau melakukan kesalahan, melakukan perilaku perbuatan apapun, jangan dilihat salah atau tidaknya. Ya, yang pertama kali kita harus tahu apa kebutuhan dasarnya. Ternyata itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, dan kita harus bisa memegang posisi di sini. Ya, apa posisi? Nah, ini kita, ini makin seru nih Pak, Bapak Ibu pelajarannya. Saya sangat senang sekali karena ini sangat berkaitan dengan kita. Makanya kita lihat sendiri, memang benar ya, CGP calon guru penggerak yang sudah hilang C-nya menjadi GP langsung berubah total. Kalau saya lihat ya, teman saya di Bencah itu namanya Pak Hendra tuh, dulu serem tuh. Ya, serem sekali tuh. Badannya besar, perawakannya mohon izin kalau dikatain Pak Hendra. Pak Hendra, tapi sekarang lembut Pak, selembut salju walaupun nggak ada salju sih. Semenjak itu ini, ya mungkin dia sudah tahu ternyata kita ini salah selama ini ya. Memang mudah-mudahan seperti itu juga teman-teman di sini. Dan saya juga masih belajar Bu. Ya, tapi saya sudah bisa mengakui memang benar-benar. Ya, jadi kontrol ini tergantung sama kita Bapak Ibu ya. Apa sih kontrolnya? Ada 5 menurut yang kami pelajari di sini adalah posisi kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Manajer ini bisa dikatakan pemimpin ya. Pemimpin ini konteksnya banyak, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam kelas, pemimpin dalam sekolah. Pada dasarnya manusia adalah seorang pemimpin. Nah, kita lihat apa perbedaan-perbedaannya. Di sini ada tabel agak kecil sedikit ya Bapak Ibu ya. Ada dari beliau motivasinya, guru berbuat, guru berkata, terus ada hasilnya, bagaimana kaitannya dengan apa yang dilakukan muridnya, pendekatannya, dan bagaimana dampak pada murid. Ya, di sini agak kecil, jadi saya perjelas lagi di sini. Nah, penghukum, ini posisi penghukum. Apabila guru melihat tindakan atau perilaku anak-anak tadi, dia bisa menjadi seorang penghukum, posisi kontrol penghukum apabila dia menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, fisik berarti yang benar-benar terlihat, berbekas, verbalnya ya berarti keperasaan juga. Ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Dan terakhir, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi di sini kadang kita lihat posisi keadilannya sangat tidak ada sama sekali ya, karena dia merasa kebenarannya satu pihak, guru sendiri. Dia tidak melihat. Ya, contoh mungkin yang kemarin saya lihat itu anak murid saya Bapak Ibu ya, dia menggunakan sepatunya beda gitu. Sepatunya beda kan. Ternyata pas saya pelajari alasannya, dia pasti punya alasan kenapa sepatunya beda. Karena ada ibunya lupa ini yang mengeringkannya, jadi basah, dia pakai sepatu yang berbeda. Saya langsung bilang aja kayak posisi penghukum. Ya, kamu nih gak mengerti itu, jadi dia tertekan Bapak Ibu. Ya, dan itu pasti kita alami semua di konteksnya. Ini penghukum, kita lanjutkan. Bagaimana posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Siapa ya kira-kira ya? Dan pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kata-katanya ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ada yang begini. Mungkin kalau sekilas kita baik sih, tapi efeknya, ya, efek pada anaknya atau enggak? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu harus berbuat begini, bagaimana? Jadi anak yang menerima perkataan seperti itu dia akan nurut Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah. Ya. Di sini ada perdebatan dalam diskusi kami di kelas. Ya, ada yang mengatakan ini boleh lah, atau mungkin karena kebiasaan ini boleh. Ternyata di antara yang boleh itu ada yang lebih bijak tadi. Nah, itulah pilihan yang harus kita akui. Ya, jadi ini mungkin pasti juga kita pernah melakukan mempraktekannya.
kamu nggak boleh ya. Ya, gimana nanti kalau ibu kamu tahu? Ibu kamu tuh guru loh. Kayak kasus yang kemarin kan ibu tadi kan anaknya bagaimana dimarahin gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau saya belajar ini Bu, ya kalau kita renungi, kadang-kadang saya keluar air mata. Kenapa? Karena saya merasa ya Allah bersalah selama ini sama anak. Ya, anak kecil apalagi di tingkat SD. Kalau SMP mungkin udah berpikirnya udah tinggi. Kalau SD memang benar-benar. Ya, saya sangat salut sekali sama guru kelas 1. Ya, dulu kelas 1, makanya tanya sama ibu-ibu kelas 1 di sini. Kalau di lingkungan ini saya paling senang sama anak kelas 1 karena polos benar mereka, ya mereka nggak tahu salah benar ya, kita menuntun. Jadi itu salah satu posisi kita memang benar-benar sangat berperan terhadap tubuh mereka. Kita lanjutkan lagi. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kamu nak, ibu kamu tuh guru loh. Kalau ibu kamu tahu kamu seperti ini, bagaimana nanti? Dan sudah bikin makmur, mana ini kan? Memang benar nih ya, membuat rasa bersalah kita. Ya, kita lanjutkan pilihan selanjutnya. Bagaimana nih posisi teman? Guru memegang kendali atas masalah yang dihadapi siswa sebagai teman. Guru ini tidak akan menyakiti, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Ya, dengan mengajak berarti ya. Posisi teman pada guru bisa saja negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik antara guru dan siswa, itu masih terjalin hubungan baik. Ya, guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah ini sangat saya sekali nih Om Sudi. Saya sering menggunakan humor kadang-kadang. Ya, mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Nak, tolong nak, bantu nak, demi bapak nak, bantu. Apabila anaknya melakukan kesalahan, tolong ya nak ya, besok pagi jangan pakai sepatu ini lagi ya. Konteksnya kita sudah merasa berteman sama mereka. Ya, yang sudah kali ini tidak apa-apa. Kita berarti mengiyakan alasan dia. Nanti ibu bantu bereskan. Apalagi kita memberi bantuan di situ. Hal negatif dari posisi ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak hanya untuk guru itu saja. Kadang-kadang saya berpikir mungkin Pak Chandra seperti itu juga ya. Makanya kadang-kadang dipanggil nggak mau, tapi Pak Chandra wah langsung cepat. Nanti Pak Chandra bisa berteman juga saja. Koleksi Pak ya, koleksi nggak apa-apa Pak. Itu hanya pandangan saya sebentar. Ya, untuk pembelajaran kita bersama. Hal yang lain adalah murid tidak mau bertindak akan guru yang tertentu yang lain, tapi untuk guru tertentu murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau guru tersebut mungkin tidak hadir, muridnya akan merasa kehilangan. Memang guru teman. Ya, kita lihat efeknya ke depan. Pasti ada perbedaan efeknya Pak. Selanjutnya sebagai pemantau, monitor, ya, atau mengawasi. Pada saat posisi ini, guru hanya mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Contoh kalimatnya, peraturannya apa? Kan saya sudah bilang, hari ini pakai sepatu warna hitam. Ya, besok pagi jangan diulangi lagi ya. Itu hanya sebatas pemantau Bapak Ibu ya. Dia hanya memantau, memonitor, mengawasi. Apakah besok dilakukan tidak? Apa mungkin masih dilakukan seperti itu. Jadi dia masih datar saja kayak gitu. Ucapan tanggapan yang diberikan sama guru itu masih datar saja, nggak ada perasaan gimana gitu kan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa gitu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Berarti biasanya guru BP punya catatan. Kamu kemarin kalau saya lihat datang terlambat lagi. Berarti dia memiliki data sebelumnya. Jadi sebagai pemantau. Posisi ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab. Berarti bagus juga nih yang menunjukkan tanggung jawab. Tapi ingat yang saya bilang tadi, ada yang lebih bagus dari ini, mungkin yang lebih bijak tadi. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Ya, kalau dalam bisnis pemimpin manajernya. Jadi kita juga harus bisa seperti ini. Ya, kita ambil karakternya tadi, apa yang dilakukannya. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian
bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Berarti yang namanya posisi manajer ini dia mengetahui posisi teman, posisi pemantau, dia tahu. Ya, bisa saja dia melakukan seperti itu. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah posisi pembuat rasa bersalah dan posisi penghukum. Kalau bisa jangan diterapkan Bapak Ibu. Mulai sekarang kita mempelajarinya, ya, saling koreksi, saling mengingatkan kita. Kalau masih posisi teman, posisi pemantau itu masih boleh, ya, lihat siapa yang melakukannya. Kadang-kadang ada siswa yang lebih tinggi, mungkin lebih paham, kan bisa kita terapkan. Namun yang lebih bijak kita gunakan posisi manajer. Ya, kenapa? Karena dari posisi manajer ini siswa akan belajar menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, itu tujuannya. Dan ini menjadi praktek kami Bapak Ibu. Sekedar memberi informasi di modul ini kami diminta praktek bagaimana menerapkan. Kawan-kawan ada yang bilang, Pak, kita sandiwara aja Pak ya soal murid kayak gini. Alhamdulillah saya tidak menerapkan seperti itu Bapak Ibu ya. Pas saya datang, saya tanya sama anak-anak di kelas, ada masalah nggak? Ada Pak, bikin umum hari Jumat, ada 3 orang yang datang telat. Nah, langsung saya hadapkan di meja, langsung saya mencoba menerapkan posisi manajer tadi. Saya tanya apa yang namanya kesalahan dia, kayak gitu kan. Dan di situ ada kesepakatannya. Ya. Saya harap mungkin belajar seperti ini, kawan-kawan di sini mungkin bisa juga menerapkan. Ya. Selanjutnya, di posisi manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Apa sih kebutuhan kamu yang kira-kira yang mungkin kamu melakukan itu? Ya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada kolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contoh, apa nak yang kita yakini, yang kita sepakati bahwa hari ini pakai sepatu warna apa? Kita berusaha memberikan kesadaran kepada mereka. Ya, apakah kamu meyakininya, mempercayainya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Jika kamu memperbaiki hal ini, hal ini akan menunjukkan tentang siapa dirimu. Ya, kira-kira apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi lebih kepada kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompoknya atau komunitasnya agar menjadi lebih baik dan lebih kuat. Itu efek yang diharapkan. Dan ini sudah dibuktikan yang namanya dengan riset-riset dari para ahli. Ya. Dan kalau dilihat dari modulnya ada videonya, tapi kami tidak menampilkannya di sini. Ya, saya hanya berusaha mengaitkannya pada konteks Bapak Ibu yang ada di sini dalam pengalaman mengajarnya pasti mengalami hal seperti ini. Ya, saya mau minta tanggapan dulu dari Bapak Ibu. Kira-kira ibu-ibu yang di sini yang paling sering dilakukan itu posisi apa Pak atau Bu? Boleh bicara mungkin dari Ibu Soharni. Dalam menangani kasus di sekolah, mungkin ada ketemu anak muridnya melakukan kesalahan. Kira-kira posisi ibu tadi dari 5 posisi kontrol tadi sebagai apa Bu? Penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, atau sebagai teman, atau sebagai manajer? Jujur memang banyak penghukum, tapi coba lihat dari ibu. Kalau saya sih lebih ke sebagai teman Pak, lebih enak kayaknya. Iya betul. Iya. Memang. Makanya hubungannya masih jalan terus Bu ya. Iya. Betul, dan itu juga saya terapkan. Yang bapak-bapak di depan Pak Jaka tuh kayak ya silakan Pak. Posisinya Pak, Bapak pengalamannya masih nggak banyak nih Pak. Sebagai teman Pak. Sama, sebagai teman juga. Sama. Kira-kira alasannya apa Pak? Karena aman-aman aja sih sama anak deket gitu Pak. Betul. Ya, kita menjaga hubungan Bapak ya. Iya. Menjaga hubungan, tapi tetap selain itu kita juga harus membuat solusi di situ agar kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan. Ada mungkin punya pengalaman bijak di guru-guru yang lama-lama. Pak Sis, mungkin Pak Sis. Pengalaman bijak Pak Sis, ayo Pak Sis, bagi pengalaman Pak Sis. Bagaimana menjadi seorang manajer, ya. Jadi intinya itu bagaimana kita menjadi jati diri kita, bukan berarti kita harus menerima SK sebagai manajer juga, gitu kan? Tapi bagaimana menerapkan pribadi kita, atau mungkin di rumah kan bisa kita alami seperti itu. Ya, pengalaman yang ada di rumah, anak kita melakukan kesalahan atau mungkin berkelahi sama ayunya atau adiknya, bagaimana kita menerapkan? Dan itu memang pelajaran. Ya, sampai kawan bertanya, wih Pak Nuegi belajar nih Pak,
sampai kapan Pak belajar? Sampai pintar Pak? Bukan. Kata Bapak anak sampai mati. Kalau mati tidak belajar lagi gitu kan. Udah mati kita menerima tanggung jawab, menerima tanggung jawabnya kita, tanggung jawabannya. Jadi selama kita hidup, kalau kata Dewa itu hidup adalah perjuangan kan? Perjuangan untuk hidup, perjuangan untuk belajar, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapan kita semangat, ya semangat Bapak Ibu ya. Siap. Semua di sini senyum, hebat-hebat semua. Ya. Jadi dengan hal ini saya mungkin punya impian yang positif, pasti banyak yang ikut selanjutnya yang ikut menggerakkan. Amin. Ya. Jangan sungkan Bapak Ibu ya untuk belajar bagaimana seleksinya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Ini manajer tadi. Nah, di sini pernyataan-pernyataannya. Kalau yang mengatakannya adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, tuturnya lembut kadang-kadang. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak merasa merenung sama kesalahan dia. Ternyata itu membuat rasa bersalah. Ya, memang boleh. Kadang-kadang orang yang merasa kesalahan, orang yang berbuat salah harus merasakan kesalahan. Tapi ingat, efek kedepannya dia mungkin menjadi minder Bapak Ibu. Ya, andai kata dia merasa bersalah itu bagus, namanya tanggung jawab akan kesalahannya. Tapi dia harus yakin, oh, berubah loh. Nah, itulah menunjukkan motivasi internal dia. Yang kedua, sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Wah, ini benar-benar yang turun. Kadang ada di sekitar kita ini benar loh. Terus kadang macam itu loh. Kadang bertambah loh pakai tangan. Memang luar biasa, kadang sedih nih kamu. Kadang ketemu murid yang pelaku itu minta maaf benar-benar ya. Kata. Selanjutnya sebagai teman itu, ayolah lakukan ya demi ibu bapak, ya lakukan ya. Itu berarti sebagai teman kata. Ya, kamu pasti bisa gitu. Dia memang baik, ya memang benar, memang baik. Karena pilihan dari pembelajaran kita sekarang yaitu kita bisa posisi sebagai teman, pemantau atau manajer. Itu yang diharapkan. Ya, jangan sampai kita membuat rasa bersalah atau mungkin sebagai penghukum. Wah, apalagi hati-hati Bapak Ibu ya, sekarang ada KPAI ini sama sekali bahaya sekali. Ya, nyolek sedikit bisa bahaya nih Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai lah. Makanya kita saling mengingatkan. Kalau pemantau, dia akan memberikan pernyataan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, dia hanya memantau, berarti berdasarkan data dan kesepakatan yang sudah dibuat. Itu saja. Dia nggak mikir hukuman baik atau tidak. Itu sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer, dia akan memberikan kesempatan untuk anak atau pelaku bagaimana menyelesaikan atau memberikan solusinya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oh iya Pak, nanti kalau aku kasih tahu ke emak, aku nggak mungkin beli sepatu sekolah Pak. Nah, salah kan? Berarti dia bisa menyelesaikan. Ya, itu. Dan kalau posisi sebagai penghukum, kamu selalu paling yang terakhir. Ya, memang benar-benar macam. Jadi di sini kita udah belajar mengenai budaya-budaya tadi. Ya, bagaimana kita menerapkannya. Semoga kembali ke sekolah bisa kita terapkan. Ya, amin, amin. Nah, ini gambaran tentang pelaksanaan budaya positif. Dari ruang kecil itu adalah yang namanya peraturan kelas, ya, kesepakatan kelas. Jadi kita di dalam kelas seperti kemarin kita belajar, kita punya kesepakatan. Dari kesepakatan itu muncul kan indikator-indikator yang mulai dari datang jangan terlambat, atau mungkin belajarnya aktif, jangan boleh berisik, itu tidak boleh ganggu teman. Itu kesepakatannya. Kalau semua udah sepakat, tindak lanjut yang kedua adalah kita harus mempercayainya, meyakininya, jangan malah dilanggar. Makanya ada istilah peraturan diciptakan untuk dilanggar. Nah, itu berarti dia tidak yakin dengan keyakinannya. Makanya berarti negatif kan. Yang kita harapkan di sini adalah implementasi budaya positif. Berarti kita harus berpikir positif. Ya, budaya positif. Kita harus membuat keyakinan. Apa keyakinan dari datang terlambat? Berarti harus disiplin. Bagus kan? Apa keyakinan dari kesepakatan kelas, ibarat kata harus kondusif belajarnya, jangan ganggu-ganggu, berarti keamanan, atau mungkin merasa dihormati. Setiap manusia berhak untuk dihormati, dihargai. Itu harus keyakinan kita. Jadi kita jangan saling. Andai kata ini di setiap kelas kita, setelah ini kita buat kesepakatan kelasnya, terus kita buat keyakinan kelas kita, dan ini kan saya lakukan Bapak Ibu. Jadi kita punya pegangan, andai kata siswa kita melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang mungkin di luar dari kesepakatan, kita akan bisa kembalikan ke mereka. Ya, ingat tak yang kita lakukan kemarin? Kita sepakati bersama, kita udah yakin. Nah, itulah harapannya. Ya, kita punya pegangan. Dan apabila itu terwujud, apabila dan semua kelas mungkin bisa menerapkannya, muncullah yang namanya lingkungan positif. Dan itu bisa meluas menjadi budaya positif. Ada pertanyaan dari kami kemarin, Pak, bagaimana Pak kalau posisi hukum ini bisa nggak kita terapkan kepada orang dewasa?
kepada orang dewasa, bukan kepada anak. Bisa Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kepada keluarga kita sendiri, ya karena pada dasarnya manusia sama seperti itulah. Jadi beda tahun, beda masa, beda zaman sama seperti itu. Kita melakukan pasti ada yang namanya kebutuhan dasarnya. Apa yang digaui? Ya, kalau kebutuhan dasarnya terpenuhi, insya Allah dia nggak begitu. Ya, makanya kalau kita sedikit menyinggung dengan guru kita yang banyak macam-macam ya mungkin juga ya kalau ada kemarin di TikTok tuh perbandingan gaji guru Indonesia dengan luar negeri jauh sekali berbeda ya Bapak Ibu ya. Karena di sana tuh sangat dihargai bagaimana kesejahteraan gurunya. Insya Allah kalau guru kita seperti itu di Indonesia mungkin aman saja ya. Kita mungkin fokusnya ke kegiatan kita belajar ya. Makanya kita sama-sama belajar, termasuk pemangku kebijakan juga harus belajar sebenarnya. Jangan kita saja disuruh belajar ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Bu Dasima, ada yang mau ditanya Bu? Kira-kira bagaimana penanganan kelasnya? Ibu pasti bijak nih. Kata Mbak ini tadi, teman-teman tadi, kita melakukan posisi teman itu bisa dari muncul karena naluri seorang ibu, gitu kan, baik gitu kan. Tidak apa-apa Bu. Nah, ini yang Mbak bilang tadi, dasar dari pembuatan penerapan budaya positif mulai dari keyakinan kita, ya akan kesepakatan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal juga, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa ataupun agama. Jadi siapapun pendidikan latar belakang siswa kita itu tidak jadi pandangan, tapi kita harus memiliki keyakinan bersama akan kesepakatan yang sudah kita buat peraturannya. Ya, menurut Gosson di tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, motivasi intrinsik tadi. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, serangkaian peraturan. Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Ya, tujuan murni, tujuan tulus. Kita datang pagi jam 7:30 langsung masuk kelas karena kita memikirkan anak-anak nih kayak gitu kan. Tapi ada sebagian di antara kita mungkin yang belum seperti itu. Ya, kita harap maklumi. Pasti ada namanya kebutuhan dasarnya. Mungkin ada kebutuhan dasar dari kita yang belum terpenuhi. Nah, itu bisa semua itu masih menyangkut karena kita sama-sama manusia. Ya, semoga kita belajar ini kita yakin kesalahan kita dan sedikit-sedikit memperbaiki diri. Insyaallah, amin Bu ya. Kita lanjutkan. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas yang kami penerapkan dalam kelas kami dalam budaya positif ini, yaitu bagaimana keyakinan kelas tadi bentuknya bisa bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, berarti dievaluasi apakah ada perbaikan yang menonjol dari penerapan keyakinan kelas. Ya, saya lihat di sini di kelas ini ya memang yang megangnya adalah guru penggerak nih, lengkap di sini ada kesertakan kelas kan keren cantik ya. Ya, lambat laun seiring waktu, semoga di tingkat berikutnya mereka akan seperti itu, konsisten kan, komitmen dan ya terciptalah yang namanya lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Itu harapannya. Ya. Nih peraturannya, contoh peraturan yang ada di kelas. Mungkin kita pernah membuat seperti ini kan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Guru bergerak. Apa keyakinannya? Jadi tanggung jawab. Jadi suatu hari, suatu saat mungkin ada siswa kita yang mungkin tidak melakukan itu atau dia lupa, kita ingatkan kembali. Nah, keyakinan kelas yang kita sepakati apa? Tanggung jawab. Apa bentuknya? Salah satunya mengembalikan buku atau mengembalikan barang yang dipinjamkan. Nah itu, kalau anak sudah mengeluarkan pernyataan sendiri akan kesalahan itu, alhamdulillah, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Berarti kita sudah berhasil sedikit. Ya. Contoh yang lain, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya adalah kita harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang lainnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti tentang keselamatan keyakinannya. Dilarang menggunakan narkoba, nah ini tingkat atas nih biasanya ya. Apa keyakinannya? Ya demi kesehatan.
bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan di kelasnya adalah menghormati orang lain, kesabaran. Pada saat COVID kemarin, gunakan masker. Apa keyakinan kelasnya? Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Ya, memang semua ini sistematis dan kita harus bisa menerapkan ini Bapak Ibu ya sebagai dokumen penting dalam menerapkannya. Jangan sampai kita tidak memiliki dasar untuk melakukan menerapkan ini. Ya, jadi paling tidak di kelas kita yang kita ampu tuh ada keyakinan peraturan kelasnya, kesepakatan kelasnya. Ya, kalau peraturan ini mungkin bahasanya lebih tinggi. Kalau di SD mungkin bisa kita sebut kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Ya, kesepakatan kelasnya apa? Kita buat bersama-sama loh, jangan buat guru sendiri, sama-sama murid. Kesepakatan kelasnya apa? Boleh minum ya silakan kalau memang disepakati, tapi tetap kembali ke kebersihan nanti kan. Nah, dan itu kita lihat di selanjutnya atau di bingkai selanjutnya bisa kita buat keyakinan kelas dari itu. Ya, dan itu bisa dipajang dan kalau bisa anak-anak bisa menyadari hal itu dan bisa melakukannya. Ya, insya Allah Bapak Ibu pasti bisa nanti. Nah, ini contoh-contohnya membuat kesempatan kelas. Saya rasa di sini udah pernah semua, udah pasti tahu semua Bapak Ibu ya. Kesempatan kelas. Dan ingat ini musyawarah ya. Teknisnya musyawarah, suara terbanyak ya. Tetap didasarkan dengan logika akan kebaikan. Jangan keluar jalur nanti ya, mungkin bawa HP gitu. Ya kalau memang dalam pelajaran tertentu mungkin bisa kalau bawa HP sebagai kesempatan kelas. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu? Atau mungkin berbagi sharing? Silahkan. Oh, terima kasih Bapak. Silakan. Boleh berdiri Pak, nanti saya bisa lempar balik ke kawan-kawan. Duduk aja ya Bu. Terima kasih ya Pak kesempatan untuk saya sharing. Saya dari SD 15 Gegas, guru olahraga. Yang mana di sekolah itu saya sendiri yang cowoknya Pak. Ya. Terima kasih materinya sangat membantu saya, materi yang bagus. Dan ini pertama kali saya mendapat materi ya, saya nggak tidur. Saya dari awal sampai akhir selalu memperhatikannya karena materi bagi saya ini sangat bagus karena kenyataan ya Bu. Kenyataan di sekolah memang terjadi, tapi yang saya tanyakan Pak, saya ingin bertanya bukan saran ya. Dari 5 posisi kontrol guru, dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Memang teorinya yang paling bagus itu manajer, karena kata Bapak tadi kebutuhan diri sendiri untuk murid itu memperbaiki diri ya intinya ya. Yang saya tanyakan, di saat kita sudah semua kita lakukan, jika masih terjadi dilakukan murid itu sendiri, ya contohnya kata Bapak tadi dengan sepatunya lain, contohnya putih ya. Kemarin juga terjadi di sekolah saya, sudah dipanggil, sudah diceramah manajer dan lain sebagainya, tapi kalau masih contohnya ya, dia kekurangan, ekonominya sulit, sepatunya itu satu, itu pun dikasih tetangga contohnya ya. Itu apa yang kita lakukan sebagai guru? Ataukah menunggu sampai orang tuanya ada uang atau apa ya? Yang kedua Bu, Pak, yang kedua, jika terjadi perkelahian antara murid ya, tetapi sudah diselesaikan oleh guru, udah aman, muridnya udah berkawan lagi, tapi ada orang tuanya masih tetap tidak setuju. Apa yang kita lakukan ya? Terima kasih Pak. Luar biasa pertanyaannya. Saya jadi deg-degan. Tapi saya usahakan jawab. Namun mungkin ada teman-teman yang bisa berbagi juga. Yo, pasti punya pengalaman adalah guru yang paling terbaik. Ya, bukan yang ada di depan kelas, bukan yang ada di dalam forum, tapi pengalaman adalah guru yang terbaik. Apabila pengalaman itu pengalaman kita, pengalaman orang lain, dan kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Siapa mungkin bisa membantu menjawab? Boleh? Ayo Pak, silakan Pak. Gak apa-apa Pak. Kayaknya Bapak penasaran nih, pasti mau menjawab nih. Ya Pak. Boleh mau yang kedua, yang pertama, yang kedua. Bisa? Mau? Yuk, silakan Ibu. Ibu, yang kira-kira saya perjelas lagi. Bagaimana apabila kita sudah menerapkan
5 posisi tersebut, namun anak masih melakukan kesalahan yang sama, mengulangi kesalahan sama. Yang kedua tadi, bagaimana apabila kasusnya perkelahian, selesai sekolah, pelakunya sudah selesai, sudah damai, namun orang tua yang ada di rumah mungkin belum terima. Kira-kira bagaimana solusinya? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Bapak Ibu? Ya, kalau saya pribadi ya, nanti saya coba jawab dulu, nanti mungkin bisa penjelasan dari narasumber kita di sini ya, udah pengalaman nih, dapat macam-macam pengetahuan. Kalau saya pribadi Pak ya, memang arah kita belajar ini, kami kaget loh, belajar ini kayak seolah-olah kita ini merasa kita seorang pemimpin, manajer, ya, atau mungkin bahasa kita kepsek, gitu. Makanya ada iming-iming boleh menjadi kepsek, wow luar biasa. Ya. Walaupun mungkin kita bukan ambisi ke sana, tapi nggak apa-apa, ilmunya kita ambil Bapak Ibu. Ya, jika saya seperti itu ya, di posisi seperti itu, yang seperti kata Bapak tadi kan tadi dibilang, posisi manajer adalah posisi yang sudah mengetahui 5 posisi yang lain. Ya, namun yang diharapkan bisa kita melakukan yang ketiga tadi, yang salah satunya ke teman sama sebagai pemantau. Jika memang kasus yang dialami Pak Rian seperti itu, bisa saja kita membuat yang namanya ke teman pula. Teman itu berarti kita membantu langsung, ya, melibatkan kawan-kawan. Kalau memang kasusnya masalah ekonomi sepatu tadi kita berikan aja sepatunya. Karena itu kebutuhan dasar dia nggak punya sepatu gitu kan. Namun tetap kita pasti pertimbangkan komunikasi dulu, koordinasi pada keluarga, jangan sampai menyinggung perasaan dia kan. Semoga harapannya yaitu tadi tujuannya ke depan dia tidak melakukan lagi hal yang sama. Kalau memang butuh sepatu ya kita kasih, berkorban Bapak Ibu. Ya, di situ berkorban betul-betul. Jadi memang alangkah baiknya pada dasarnya posisi teman, posisi pemantau dan posisi manajer itu efek yang diharapkan adalah dia tidak mengulangi hal yang sama agar tercipta yang namanya lingkungan positif. Itu saja. Ya, tapi kalau lebih dari itu kepenguatan karakter anak itu tersebut dalam tumbuh kembangnya itu luar biasa sekali. Yaitu tadi posisi manajer. Ya, karena teman hanya sebatas belas kasih, hubungan baik itu teman. Tapi boleh dilakukan. Ya, itu yang pertama Pak ya. Nanti Bapak boleh menyanggahi atau menanggapi yang lain nggak masalah. Yang kedua, kalau masalah hubungan ke orang tua mungkin saya belum pernah merasakan atau mengalaminya. Namun paling tidak itu kembali ke kesepakatan kelas atau peraturan kelas, peraturan sekolah juga bisa. Ya, apabila memang terjadi itu, bisa kita libatkan komite Bapak Ibu ya, komite kita undang. Konteksnya di mana nih? Kalau memang terjadinya di sekolah kan sudah diselesaikan. Kalau orang tua yang nggak terima lagi ya kita libatkan tadi pemangku-pemangku tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, bukan berarti kita harus menyelesaikan semua. Itu kalau menurut saya. Ya, tapi tetap ada yang namanya koordinasi bersama sesama warga sekolah. Ya, sesama warga sekolah kita koordinasikan. Kita harus yakin bahwa sekolah ini suatu lembaga yang berdiri sendiri, tidak boleh dikendalikan oleh orang lain. Namun apabila ada suatu tragedi yang terjadi seperti itu dan itu memang di luar kuasa kita, ya kita butuh bantuan dan dukungan dari orang yang lebih berpengaruh lagi, yang lebih luas lagi, seperti mungkin salah satunya kepala desa, dan kita sebagai penengah di situ bisa saja Bapak Ibu. Dan tidak bisa karena memang kita sudah berhasil menerapkannya yang namanya anak tadi sudah bisa berdamai dan di hari-hari berikutnya mereka sudah berperilaku yang aman sama orang tuanya. Memang ini pembelajaran ini Bapak Ibu ya, memang luar biasa diskusi kami. Kadang-kadang ada teman-teman yang di payung, yang di mana tuh menyerita, Pak ada Pak kami Pak yang di sekolah Pak budak tuh tidak mau kerja sama Pak, kata dia kan, anak-anak tuh tidak mau kerja sama sekolah itu. Kenapa? Karena beda kampung. Kampung sekolah benci sama kampung sekolah. Wah luar biasa kata kami kan. Dan itu tadi kita hanya belajar, berusaha untuk menerapkan apa yang kita pelajari. Kalau udah di luar kita ya masalah juga. Seperti itu mungkin Pak. Bagaimana Pak ini Pak? Atau mungkin ada tambahan Pak? Dari Ibu atau dari Bapak? Masukannya. Tanya ini, sudah ini belum Pak? Sudah puas belum Pak jawabannya? Belum sih kayaknya. Yang mana? Yang orang tua? Bisa tambah lagi loh. Benar Bu, kalau itu udah dilakukan contohnya tadi kayak dan itu tidak si A. Jika tidak si B nya lagi, tetap kita makanya pakai teman ya. Karena Yang mana nih? sepatu yang tadi. Sepatu ya? Sepatu ya Bu, itu si A. Sudah kita lalui dengan cara kita sokongan sama teman, dulu boleh sekolah ngeluarin. Tapi kalau dia dengan si B nya masih contoh si B nya bajunya kucel langsung dari karena bajunya kucel dikatain teman. Apakah kita juga sebagai teman begitu atau enggak? Kira-kira ada yang lebih bagus gitu. Kesepakatan kelasnya berarti belum masuk ke mereka Pak.
kesepakatan kelas yang kita buat misalnya, berarti konsep itu yang belum masuk ke mereka kan, misalnya berpakaian rapi misalnya ya, walaupun sudah apa ya, maksudnya sudah warnanya udah nggak kelihatan benar-benar, tapi yang penting rapi gitu kan. Itu terus yang kita ingat, guru ini Pak harus memberikan ini terus, mengingatkan terus, itu kan fungsi guru gitu ya, mengingatkan. Kesepakatan kelas itu kalau bisa tiap pagi diingatkan, ayo anak-anak, kesepakatan kelas kita apa gitu kan Pak, maaf ya duduk ya, kesepakatan kelas kita apa, nah ada nggak yang melanggar gitu kan Pak ya, ada nggak kira-kira, coba lihat dari poin pertama, ada nggak yang melanggar gitu, besok pagi lagi Pak. Oke, kalau sehari ya nanti besok pagi jangan lagi ya, kan anak baru-baru itu kan baru belajar kesepakatan kelas berarti kan ya, artinya dia belum matang gitu isinya, dengan isinya tadi seperti itu. Kita kan buat sama-sama, nah jadi kita harus mempertanggungjawabkannya bersama-sama seperti itu. Nah tapi untuk yang sepatu dan dia memang tidak mampu, berarti kita harus cari solusi kan. Untuk anak-anak yang tidak mampu, yang tapi kita seleksi benar Pak, yang tidak mampu, jangan nanti yang gara-gara yang tidak mampu, dan kita beri pandangan ke yang teman-teman yang lain juga. Kenapa dia dibantu seperti ini ya? Kenapa kita membantu anak ini? Nah, harus dikasih pengertian kepada anak lain. Seperti itu Pak ya. Itu untuk saya rasa mungkin banyak alternatif ya. Banyak. Bisa melibatkan desa, menanya kira-kira bantuan dari keluarga ini. Ini kan kasusnya ini seperti yang Bapak bilang tadi, jika yang lainnya seperti itu juga ya, dia memiliki keterbatasan ekonomi kan. Karena ditungkal, Bapak ditungkal ya. Banyak Pak. Tapi nggak apa-apa Pak, karena saya juga ditungkal 1 tahun ibu-ibu ya. Saya juga ditungkal 1 tahun Pak. Saya bawa juga anak-anak itu ke Riki foto waktu itu Pak, 6 orang. Saking kami pengen punya foto sepatunya Masya Allah. Tapi tidak apa-apa gitu. Kita sesuaikan kesepakatan kelasnya. Jangan yang bagus tapi ibaratnya bersih saja. Itu kan menanamkan anak konsep yang baik kan, bersih, bajunya bersih seperti itu. Ya, intinya guru harus lebih ini Pak tiap hari. Ada lagi Pak? Cukup Pak. Saya terima kasih Bu Wis ya udah dibantu. Bapak mau kasih tambahan Pak? Yo, silakan Pak. Terima kasih Pak. Diri apa dulu? Silakan. Enak Bapak lah, mau berdiri bagus Pak, lebih. Saya di sana aja. Jatuh Bapak. Oke, sedikit ya. Kalau Bu Lis tadi dia ngomong katanya setahun ditungkal. Sebenarnya guru yang hebat itu guru di Belitung Timur loh Pak. Alasannya Pak? Ada tuh desa gantung, jadi guru itu 10 tahun digantung, dia tidak mati. Itu hebat-hebat guru di sana. Benar. Iya, di sana ya. Kalau ditungkal itu biasa tuh. Gantung. Baiklah ya. Sekarang permasalahan sepatu ya. Permasalahan sepatu itu kita telisik dulu. Kadang anak-anak nih sebenarnya memakai hal-hal yang berbeda itu bukan karena oke lah, ada memang faktor ekonomi. Ada anak itu mencari sensasi. Dia mencari sensasi Bapak Ibu. Orang lain dia pakai hitam semua ya. Dia pakai putih. Dia pengen diperhatiin. Pengen diperhatiin oleh kita. Tapi kalau memang itu faktornya karena faktor ekonomi, benar kata Bu Elis tadi, kita analisa dulu. Karena jujur saja Bu Ibu, untuk mencari keluarga yang tidak mampu di Bangka ini agak bingung gitu ya. Kenapa saya bilang tidak bingung? Ya bilang tidak mampu, motornya 2 ya di rumah kan, itu ya. Nah, jadi definisi tidak mampu dalam arti yang sebenarnya atau definisi tidak mampu dalam standar yang ada di lingkungan kita gitu. Nah, kita lihat dulu. Pun kalau memang dia tidak mampu untuk membeli properti personalnya gitu ya, itu bisa kita ajukan ya, kita ajukan di sekolah melalui komite, bisa melalui dana PIP itu kalau dia dapat tuh ya bisa ya, kalau ada PIP ya, itu peruntukannya kan memang untuk itu. Dan yang terakhir kan yang gratis sekolah ini kan biaya operasionalnya, tapi kalau biaya personalnya itu usaha sendiri. Tetap kita sendiri, dan yang pasti itu tetap
diusahakan oleh sekolah ya. Tidak mungkin lah satu orang anak tidak pakai sepatu sekolah tidak bisa mengusahakan, itu tuh luar biasa lah kalau tidak bisa mengusahakan ya. Gitu. Apalagi pemimpin-pemimpin kita yang di Makassar Selatan sekarang kan sudah gencar ya untuk pemenuhan kebutuhan sekolah itu ya Pak. Ini nah, kira-kira ada teman itu nyata-nyata soal pasti ini ya namanya Yang saya tanyakan itu bukan masalah kita apa ya, masalah kalau terjadi maksudnya, mungkin kan kata Bu Wis tadi kan karena kelasnya nggak jalan, peraturannya ya kesepakatannya nggak jalan. Tapi kan manusia ini beda-beda, anaknya beda-beda. Jika terjadi, maksud saya itu masih ada yang bandel, sudah kesepakatan udah terjadi bandel, apa yang kita lakukan, maksudnya gitu Pak. Nah itulah nanti berkaitan dengan kesini Bapak. Berkaitan dengan segitiga restitusi antara hukuman, sanksi, dan restitusi itu nanti berkait ke situ. Ini belum ya? Sebenarnya pertanyaan Pak siapa? Ya, ini pertanyaannya prematur karena belum sampai, tapi tidak apa-apa ya. Nanti di sini dia arahnya ke segitiga restitusi ini karena di situ nanti ada hukuman, ada sanksi, ada restitusi, perbedaannya seperti apa. Walaupun ya pada kenyataannya tidak semudah membalik telapak tangan kita dalam melaksanakan segitiga restitusi ini. Karena kenapa? Karena kita sudah terlalu lama, ibaratnya kalau paku itu sudah nancep, sistem pendidikan kita tuh sudah paradigma lama itu pakunya sudah nancep full, untuk mencabutnya lagi itu perlu waktu dan effort yang luar biasa. Ya Pak ya, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Teguh dan jawabannya ada di sini. Atau kalau tidak ada di sini silakan Bapak tanya pada rumput yang bergoyang. Itu aja. Itu. Terima kasih Pak Dedi. Apa namanya itu jawabannya sangat menyenangkan. Kita bisa ngomong Pak. Baik, mungkin bisa saya luruskan lagi. Nggak tahu bisa jawab apa tidak ya. Nyambut kembali pada diri kita. Minimal maknanya udah kita ketahui. Usaha tetap kita jalankan terus, jangan sampai kendor. Seiring waktu insya Allah mungkin ada jalan lagi. Ya. Kita kembali lagi ke sini tadi ya, buat kita. Nah ini selanjutnya adalah di dalam poin-poin dalam budaya positif adalah segitiga restitusi. Sudah ada motivasi dari kontrol diri kita, bagaimana posisi kita mengendalikan, dan ini pendekatannya. Segitiga restitusi ini ada pendekatannya yang diharapkan dari seorang manajer tadi, ya, seorang manajer tadi. Nah ini manajer. Jadi harapkan kita semua di sini bisa memiliki posisi sebagai manajer. Apa sih perbedaan jelasnya? Yaitu seorang manajer dia selalu menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan yang disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukannya. Jadi restitusi ini menurut Gosan adalah bukan untuk menembus kesalahan, tapi lebih memperbaiki hubungan, bukan paksaan tapi tawaran dan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah ini gambarannya Bapak Ibu ya. Ini segitiga restitusi bentuknya segitiga karena dia memiliki 3 tahap. 3 tahap. Yang dari sebelah kanan adalah yang dari sebelah kiri dulu kita mulai, yaitu memvalidasi tindakan yang salah atau yang paling bawah nih, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas kesalahan itu kita stabilkan dulu, kita tenangkan dulu, terus kita memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukannya itu kita validasikan. Dan di akhirnya itu kita tanyakan keyakinannya. Contoh yang menstabilkan identitas itu, setiap anak yang punya masalah sepatu tadi, setiap orang pasti melakukan kesalahan, ya. Atau juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita lebih mengedepankan yaitu manusia itu memang tempatnya salah. Nah, itu kita stabilkan dulu identitasnya. Selanjutnya dengan kita memvalidasikan tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Masalah sepatu tadi. Terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu pasti tentu punya alasan. Kembali lagi ke kebutuhan dasar tadi.
Nah, terakhir di tahap yang ketiga adalah bagaimana kita menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa, kayak gitu kan? Ya memang cukup kritis juga masalah yang ditanyakan sama Pak Rian tadi ya. Namun kami hanya berpegang kepada pembelajaran kami di situ, yaitu kesepakatan kelas sudah dibangun belum ya. Bila perlu kita libatkan juga masalah keluarganya mengenai kesepakatan kelas, keyakinannya ini bagaimana. Tapi kalau memang masih terjadi seperti itu ya kembali kepada diri kita, bagaimana kita bisa menerima. Kalau kita menerima, nggak ada lagi namanya bullying kayak gitu ya. Kadang-kadang saya punya strategi bagaimana mensiasati yang namanya bullying tadi, bagaimana menerima kayak gitu ya. Saya kasih contoh. Nah, kalau kamu dibilang gendut kayak gitu kan, oh kamu ini gendut, kamu coba pikir ke diri kamu sendiri. Kalau kamu gendut ya udah kamu terima aja, kamu jawab aja terima kasih kayak gitu udah kan. Saya berusaha menyadarkan kepada mereka. Tapi kalau dia berbeda, baru kamu tanyakan apa maksudnya kamu ngomong kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi jangan sampai bawaan kita di daerah ini selalu langsung agak keras kayak gitu melawannya gitu. Karena saya berpikir begini Bapak Ibu ya, kita perlu juga memberikan pernyataan seperti itu atau kesadaran kepada mereka, karena ke depan tuh lebih dahsyat lagi tantangan kita. Jadi mental anak kita harus kuat benar-benar. Selain belum diubah bagaimana karakternya, tapi kita harus menyiapkan yang mental yang kuat, bagaimana menerima tantangan seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini harus kita terapkan ya. 3 saja. Jadi kalau ada anak kesalahan, yang saya terapkan kemarin ada anak saya datang terlambat pas tiket umum. Saya tanyakan, kamu pasti melakukan ini ada sebabnya. Saya bilang kayak gitu. Bapak juga sering nggak terlambat. Nah, jadi dia merasa, bapak juga pernah salah ya. Saya juga pernah salah. Mungkin harapan saya seperti itu, dia berpikir kan. Jadi saya agak stabil gitu. Tidak mesti bapak pasti benar terus, tidak pernah datang terlambat, pasti bapak juga. Nah, baru kita tanyakan validasi tindakannya. Kira-kira apa masalahnya kamu bisa seperti itu? Kan? Pak Ami datang terlambat ngurus adik jadi aku terakhir kali diantar, berarti ada alasan gitu kan. Nah, kita kasih solusi, tanyakan keyakinannya kita terapkan apa kemarin. Nah, bagaimana kita terapkan, jangan datang terlambat. Nah, kira-kira apa solusinya ke depan? Kita tawarkan seperti itu. Kita membuat dia berbuat salah, dia bertanggung jawab. Sebelum dia bertanggung jawab, dia mengakui kesalahannya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya dan bersedia memberikan solusi sendiri. Jangan kita tawarkan sendiri. Ya, akhirnya kemarin anak-anak saya berpikir, Pak, kalau begini solusinya bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Kamu datang telat, anak-anak lingkungan sudah bersih, mereka ngantuk. Pak, orang 3 tidak dipikir Pak. Nah, kira-kira apa yang adil menurut kamu? Jadi kami pikir lagi kan Pak, dia harusnya seperti itu kayak gitu. Jadi mungkin Bapak luruskan di sini, teman-teman yang mungkin udah pulang, kamu pulangnya lama. Kenapa? Kamu harus menembus kesalahan kamu untuk pikir seperti itu. Nah, kembali lagi yang diomongin sama Bapak itu, tindakan-tindakan seperti ini ada yang namanya hukuman. Ya, hukuman itu memang diterapkan kadang-kadang ya kalau bisa di tingkat pembelajaran kita jangan Bapak Ibu ya. Hukumannya lebih kepada ke psikis, ke penghakiman. Contoh, kamu datang terlambat, lari keliling. Kami dulu seperti itu Pak, di SD Pak. Lari keliling. Kalau kita lihat apa sih hubungan terlambat sama lari keliling? Kan kayak gitu, itu salah satu bentuk hukuman. Memang benar kita buat dia jerah, tapi konteksnya dia masih bingung dalam artinya apa hubungannya kayak gitu. Jadi kalau bisa berikanlah konsekuensi yang ada hubungannya seperti itu. Kalau dia malas belajar, ya harus belajar lagi lebih lagi. Ya, bikin catatan bagaimana tambahin tugas seperti itu, jangan nambah yang lain. Ya. Kalau hubungannya ke olahraga ya mungkin olahraga juga Pak. Mungkin dia datang telat ya pas jam olahraga mungkin boleh hubungannya pas. Keluar dia pakai baju olahraga boleh. Kamu kawan-kawan yang lain 1 keliling, kamu 2 keliling ya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita harus tahu segitiga restitusi sama penghukuman atau hukuman sama konsekuensi. Tolong yang masalah hukuman tadi jangan diterapkan. Ya. Kita harapkan kalau kita mau pengen manajer tadi terapkan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini salah satunya. Tahapannya itu yang saya bilang tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Validasinya adalah kamu bisa melakukan yang lebih baik loh. Ya, pasti kamu bisa. Kita buat dia yakin dengan dirinya sendiri. Terakhir tanyakan keyakinan. Kamu mau jadi seperti apa kira-kira? Jadi mereka pasti berpikir kira-kira apa? Ya pasti yang lebih baik lah. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya, saya berbagi sedikit, saya terapkannya. Dan di sini di akhirnya ada video-videonya Bapak Ibu. Ya. Tadi janjinya ada 1 jam tapi ini udah lebih, jadi saya agak cepatan sedikit menghindari ketidaknyamanan tadi.
Ini salah satu masalah-masalah kami Bapak Ibu yang saya tadi. Yang ketiga Fitri Aditya, Syafiq sama Faiz. Saya Bapak mendapat informasi dan selamat pada hari ini. Ya, kalian sudah tahu bahwa kita hari ini jadwalnya umum, kawan-kawan sudah banyak bekerja sesuai dengan. Oke. Dan ini nggak jauh beda seperti yang saya jelaskan, tapi paling tidak ini real Bapak Ibu ya, memang ada tindakan yang nyata dan saya berani mencoba nih. Kebanyakan kawan-kawan di tempat saya mungkin ada semacam adegan sandiwara gitu, tapi saya berusaha real ya, apa yang pemahaman yang baru saya dapati saya terapkan seperti itu biar menjadi kebiasaan Bapak Ibu, berani mencoba ya. 3 dari tahapannya, kita tanyakan apa kesalahannya ya, kita kaitkan dengan kesalahan kita juga, kita pernah melakukan kesalahan, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ya. Dan ini jadi panjang kalau mau nonton ini Bapak Ibu ya, jadi kilasannya seperti ini saja, saya lanjutkan yang lain. Jadi umpan balik dari anak. Perkenalkan, nama saya Farisya Falimawar, saya dari kelas 4A. Setelah Pak Guru mendapatkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, disiplin kami menyadari kemudahan kami, sekaligus belajar untuk berintegritas. Terima kasih Pak. Oke. Kurang lebih seperti itu Pak. Walaupun ini masih dibantu ya, namun minimal anak mengalami, itu yang kita harapkan. Karena proses belajar itu mulai dari melakukannya, terserah itu sengaja atau tidak sengaja ya, sama-sama belajar. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Desiminasi pembelajaran kami di modul 4. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, salam hormat sesama guru di sini. Tetap semangat belajar untuk kita bersama dan salam guru hebat dan bahagia. Mohon maaf atas kesalahan saya di sini. Saya tidak bukan menggurui, tapi hanya untuk membantu penyelesaian dalam pendidikan kami. Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu melakukan sulit, kami akan bantu juga. Jadi jangan sungkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Dan saya akhiri dulu mengingat waktu Bapak Ibu ya. Biar tidak teman. Iya, kira-kira ada mau ditanya nggak seperti yang lain Bapak Ibu? Cukup. Kalau nggak saya bertanya. Kira-kira apa? Pak Dian sudah berapa kali bicara? Refleksinya yang sudah didapati. Saya lihat Ibu ini sering mencatat nih, mantap ya. Kita refleksi dulu kira-kira apa yang sudah didapatkan sedikit saja. Sudah didapatkan atau sudah dirasakan Ibu? Baiklah, terima kasih. Terima kasih sudah memberi pengalaman, sudah memberikan materi yang bagus. Di sini saya mengetahui kebutuhan dasar manusia itu. Nah, jadi siswa saya kan ada yang misalnya bukan kurang sih, ada tidak terpenuhi. Jadi bagi saya, oh begini cara kalau misalnya kurang kasih sayang begini, kalau misalnya kurang penguasaan begini, oh jadi begini solusinya. Nah, dari Pak Teguh yang jelaskan saya sudah cukup mengerti, oh solusinya seperti ini. Ya Bapak, seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Yang lain mau menyumbangkan Bu? Oh, mau bertanya nih. Panjang Pak, ceritanya Pak Bu. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Teguh yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya dari SD 1413. Jadi saya ingin bertanya tadi, kurang lebih pertanyaan sama kayak Bapak yang di depan. Pak Rian. Ya, Pak Rian ya. Jadi saya lebih ke dampak ke psikis anak. Misalnya mungkin ada beberapa kali saya berbuat lebih ke arah merasa bersalah kepada anak. Seperti contohnya tadi yang tidak harusnya, saya kecewa kepada anak didik saya seperti itu. Tapi hal perkataan apa yang harusnya lebih bijak diberikan kepada anak murid yang melakukan kesalahan, agar nanti ke depannya itu psikis anak itu tidak terlalu terkenang seperti itu Pak. Cuma itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah, diskusinya aktif sekali. Terima kasih Ibu ya. Saya mencoba menjawab ya, sesuai dengan harapan dari pembelajaran ini, yaitu kita menempatkan diri posisi kita sebagai manajer dominannya menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Walaupun kita sering melakukan hal seperti itu yang kata Bapak Ibu tadi, menimbulkan rasa bersalah, kalau bisa dihindari lagi. 3 tahap tadi yang kita tekuni Ibu ya. 3 tahap tadi. Mulai dari menstabilkan identitas ya, bahwa anak ini memang
kesalahannya bukan dari murni kesalahan dia sendiri, pasti ada di latar belakangnya kebutuhannya seperti itu. Jadi jangan kita sampaikan ibu kecewa lagi dengan kamu nih, jadi dia timbul rasa bersalah kayak gitu. Jangan lagi diulangi seperti itu. Anggap saja mengapa nak kamu melakukan itu nak kayak gitu. Oh iya, dijelasin kayak gitu. Oh iya, kita stabilkan dulu, kita tenangkan dulu keadaan seperti itu. Ya, Bapak juga pernah sering mengalami seperti itu. Kayak gitu kan. Tapi jangan usah kita terusin, langsung kita lanjutkan lagi kira-kira kebutuhannya. Ya, kira-kira solusinya kamu apa? Kan? Kamu bisa nggak memberikan solusinya akan masalah yang kamu lakukan ini? Ya, ini kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita, kesepakatan yang ada di peraturan kita apa? Jadi dia melakukan, kalau boleh tahu masalahnya apa, Bu? Mungkin ya, terkadang ada anak yang sering kali membuat masalah, sebenarnya bukan dia masalah, tapi terkadang memang ada yang terjadi. Lalu kita tidak sengaja melontarkan, nah itu sebenarnya kata-kata tidak boleh itu artinya memang harus dihindarkan. Nah, jadi bagaimana kata-kata yang harusnya lebih tepat untuk disampaikan kepada anak sehingga itu tidak mengganggu psikologi anak ke depannya, jadi tidak membekas. Benar, terima kasih. Jadi kalau lihat kebutuhan dasarnya berarti dia ke ini Bu ya, akan kepuasan bisa. Ya memang ada iseng yang kata Bapak tadi ya, dia sering iseng berbuat kemana-mana. Ya kita tetap gunakan kalimat positif, jangan menggunakan kata tidak ya. Ya menggunakan. Saya punya berbagai pengalaman Ibu ya pada anak yang sering berantem dulu atau pas saya masih dibencah ya, sering berantem. Ya termasuk sama orang tuanya juga pernah saya bicara kayak gitu. Saya dulu makanya kata guru kami, fasilitator kami dalam pembelajaran ini, dia bilang kita sebagai guru yang pernah punya pengalaman pasti pernah melakukan hal seperti ini walaupun kita baru belajar ini. Ya, dan saya sadari, ya saya baru mengenal materi ini tapi sudah saya lakukan dan itu secara refleks saya belajar dari pengalaman. Dulu kasus saya, anak saya itu sering berantem Bapak Ibu ya, berantem. Jadi saya bilang, saya ceritakanlah kisah. Saya bilang, nah dulu ada loh Bapak baca di kisah. Kamu boleh sampaikan kepada orang tuanya. Anaknya sering berantem seperti itu, sering berantem. Tapi bingung, orang tuanya juga bingung frustasi bagaimana ngolah anaknya. Ternyata orang tuanya itu bicara sama orang yang lebih bijak, kata orang lebih bijak, apa masalahnya Bu? Sering berantem, pokoknya berkelahi terus. Kalau dia memang nggak mempermasalahkan masalah berkelahi, cuma dia suka berantem. Ya, kalau diganggu sedikit dia berantem, bukan biangnya, tapi dia suka menyelesaikan dengan kekerasan. Ternyata kata orangnya, oh anak ibu ini sukanya bertinju ya. Coba masukin saja ke sasaran tinju kayak gitu kan. Jadi saya berpikir sesuatu itu berarti bisa ada potensi untuk membuat dia lebih baik kan gitu. Cuman arahnya, makanya di situ tidak boleh kita katakan, nah jangan berkelahi gitu kan. Kadang-kadang kita bisa potensi dia berkelahi itu bisa masuk ke tinju tadi seperti itu. Jadi kalau anak tadi terlalu aktif tadi jangan katakan jangan, yang mungkin bisa digunakan kalau dia suka lari. Kamu bagusnya jadi ikut lomba lari, nanti ibu bisa usulkan ke guru olahraga nih, ya. Tapi kalau untuk di sini anak-anak kesepakatan kita di sini harus dihormati. Jadi jangan diulangi lagi seperti itu ya. Nah, kalau kamu memang pengen kebutuhan kamu tentang penguasaan itu menonjol, diakui, silakan masuk ke tempatnya, ke ranahnya seperti itu. Jadi minimal jawaban saya seperti itu, kita berbagi pengalaman. Takutnya merasa seperti, jadi minimal dia sadar dia melakukan kesalahan, tapi dia berpikir, oh ada kesempatan loh untuk berubah diri, mengolah potensi yang ada dalam diri saya. Ini seperti itu. Nah yang seperti kasus petinju tadi kan seperti itu. Awalnya dia bertinju, ternyata jadi petinju terhebat, ya. Saya pernah baca seperti itu juga. Mungkin seperti itu Bu ya. Ya ini sama-sama belajar Bu. Atau mau ditambahkan? Silakan Bu. Nah, ya ini posisinya guru lagi kesel nih Pak sama anak. Maksudnya gitu Bu ya. Guru lagi kesel sama anak. Terus gimana cara kita tidak marah? Kan gitu Pak ya. Kita ini kan tingkat emosinya, banyak pikiran sebenarnya. Ibu belajar setelah jadi seorang ibu ya. Ternyata ucapan-ucapan kita itu bisa jadi doa untuk anak. Jadi kalau marah, Masya Allah nak, jadilah kau pelari. Nah, mungkin dia kan jadi doa. Nah dengan begitu mungkin agak reda emosi kita. Dia pun pasti ketawa, hahaha kata dia. Ibu, no aku pelari gitu ya. Itulah menyiasati biar emosi kita pun terjaga. Dia pun lama-lama dengan ucapan itu mungkin akan jadi doa, gitu ya. Nah karena restitusi ini memang tidak mudah Pak Teguh.
Tidak mudah. Biasanya kita kalau ada anak ngadu kan, lah HP tuli. Nah kan gitu ya. Kalian dan ibu juga seperti itu. Menata, benar ya bun ya? Ini kenapa seru materinya? Karena ini masuk ke dalam ranah kita tiap hari seperti itu. Nah tapi ternyata seperti ini, setelah ibu jadi ibu, ya ampun, jangan sampai nanti anakku jadi gini kan. Tonton ucapan kita itu doa, karena seorang ibu bukan berarti bapak-bapak juga dah Pak ya. Seorang ibu tuh ternyata lebih kuat gitu. Tonton kita ngomong, malaikat lewat kan dicatatnya begitu, Masya Allah. Jangan sampai astagfirullahaladzim gitu Bu ya. Jadi kata-kata yang baiklah yang bisa kita, tapi dari kita timbulkan dulu dari kita. Seperti itu. Ya, ibu ini termasuk garang di sini, tanya Pak Teguh. Garang. Ya, kami itu punya berapa tim yang garang di sini. Tapi insya Allah demi anak-anak ya diturunkanlah kegarangannya seperti itu ya. Oke Bu, paham? Oke, makasih. Lanjut Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu masukan-masukannya Bu. Ada lagi Kak Bu kira-kira Bu? Kalau enggak, saya akhiri. Alhamdulillah, terima kasih atas sudah standby di sini. Saya berharap sekali modul ini sama-sama kita terapkan, walaupun pemahaman kami baru masih awal seperti ini ya, tapi kita udah berbagi. Kurang lebih kita niatkan dalam hati untuk lebih memperbaiki diri Bapak Ibu ya. Ternyata seperti ini. Makanya yakinlah grup penggerak itu asik loh ya. Jadi mudah-mudahan semuanya dapat kesempatan. Mau nanya Bu? Silakan Bu. Seru sekali ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan begini Pak, kasusnya itu saya kan mengajar kelas 1 ya Pak. Nah di sini itu selama 3 bulan ini kami sudah melaksanakan proses pembelajaran. Terus ini saya kan di dalam kelas itu ada beragam karakter anak. Nah di sini ada salah satu anak didik saya yang misalnya itu lebih aktif dari yang lain. Jadi saya pendekatan ke orang tuanya Pak. Di sini saya memberitahukan kepada orang tuanya anak ini seperti ini, dan di dalam kelas misalnya dia itu sering, misal kata kita itu berantem lah intinya Pak. Nah jadi saya pendekatan kepada orang tua. Terus saya kasih tahu, saya secara jelas-jelasnya ya gitu, seperti karena orang tua kan sama-sama. Jadi tapi orang tuanya ini nggak terima Pak, nggak terima. Terus menganggap anaknya itu baik atau menganggap anaknya itu sempurna di mata. Karena orang tua, saya juga orang tua ya Pak, sama. Tapi kan kita harus menerima masukan dari guru kan. Misalnya itu kan sama-sama untuk kebaikan anak. Nah gimana? Di sini saya ingin bertanya, gimana pendekatan kita yang baik untuk menjelaskan selama kita proses ini kan mau 1 tahun nantinya Pak kan sampai kenaikan kelas, gimana caranya untuk menjelaskan hal yang baik untuk orang tua dan bisa dimengerti orang tua tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Super sekali, super. Kelas 1 pula. Ya. Saya tidak bisa berkata-kata lagi yang mungkin tergantung kemampuan diri ya dalam hal menerapkan pendekatan tadi ya, bagaimana kita ininya bisa diharapkan tadi aja atau mungkin salah satunya mungkin diundang orang tuanya kan, mendengarkan melihat langsung bagaimana anaknya, perilaku anaknya di sekelas tadi, biar dia bisa melihat langsung, membandingkan apa yang dibilang sama orang atau sama gurunya dengan yang dia katakan tadi anaknya baik gitu. Coba dilihat secara diatur waktunya seperti itu. Kalau memang belum bisa ya mungkin orang tuanya tetap kita ajak sama-sama koordinasi dengan kepala sekolah kan, dan kita juga membawa bukti dokumen penting atau mungkin saksi. Ya, memang itu luar biasa sekali. Kembali ke karakter sendiri Bapak Ibu ya. Ya, bahkan ada juga yang mengalami seperti itu sampai gurunya udah kawagi kayak gitu dah. Benar. Ini memang kompleks sekali. Makanya kita di awal tadi. Ya, mohon bantuannya Bu, pencerahannya. Ganti kelas. Ya, diberdiri nih. Kalau kelas 1. Iya. Ini anak kelas 1 ini ya. Anak kelas 1 yang baru 3. Oke. Anak kelas 1 itu transisi PAUD SD. Kalaupun dia tidak ada PAUD lebih kali. Kalau 3 bulan pertama guru sudah mengeluh, berarti kita yang
belum sukses. Ya, di 3 bulan pertama kita tidak boleh mengeluh. Karena tugas guru kelas 1 memang rumit, Pak Teguh ya. Mana Pak Teguhnya? Memang rumit. Pertama dia harus mengajarkan sikap, ya, sopan santun dan sebagainya. Ya. Jadi caranya bagaimana kita gunakan keaktifannya tadi ke hal-hal yang positif. Kita, ya sayang sini. Sekarang ibu pilih ketua kelasnya ini. Wah, naik tingkat kepercayaan diri dia. Wah, aku jadi ketua kelas. Tugas kamu gini. Gimana? Bukan dari anaknya. Kalau anaknya ya saya dari proses sampai sekarang, alhamdulillah ada perubahan. Tapi orang tuanya Bu, kan orang tuanya ini kebetulan memang dekat. Oke, Ibu ngerti. Sudah ada perubahan. Sudah perubahan. Kalau panggil lagi orang tuanya. Ya, orang tua. Dari orang tuanya itu tidak menerima kalau misalnya ada kan gini kan kalau matematika lah intinya itu kan kami sudah sekali nilai kan. Nah, dia ngomelin kan atau apa karena tidak tahu atau gimana. Terus si guru nanya lagi, udah dinilai belum? Padahal udah dinilai Bu. Udah dinilai tapi kata beliau belum kan. Seperti itu dari orang tuanya. Kalau anaknya enggak, alhamdulillah anaknya aktif dan memang dari semester sampai sekarang alhamdulillah ada perubahan. Tapi berubah kan? Terus sudah disampaikan belum perubahannya ke orang tua? Nah, terus apa masalahnya? Kalau misalnya ada lagi, misalnya seperti nggak menyelesaikan, kan? Dia nanya, memang dari orang tuanya itu aktif nanya, alhamdulillah Bu, nanya, kenapa ini belum kan sudah selesai, tapi kok nggak dinilai ya seperti itulah intinya kan? Sudah dinilai. Nah, terus ada lagi pelajaran selanjutnya atau misalnya kita sebutkan agama. Nah, di agama itu nggak selesai, jadi saya sampaikan kemarin nggak selesai. Dekat rumah dekat. Itulah nama. Oke. Jadi nggak selesai terus. Padahal sudah kata mama itu kan kata orang tuanya. Oke, Ibu paham. Anak aktif itu karena orang tuanya aktif. Bener Pak ya? Nah, jadi menanggapinya gini, jangan lewat telepon. Sudah dipanggil belum? Cuma di Saudara? Cocok enggak? Cocok enggak setting? Oh iya. Ya itu artinya komunikasi kita saja Ibu. Sabar-sabar, komunikasi yang baik saja, jelaskan saja. Kalau notasinya mau keras sedikit nggak apa-apa, kan gitu, ditegaskan, dipertegas. Jika misalnya gini, jika Ibu butuh apa-apa dan perlu penjelasan dari saya yang lebih, silahkan datang ke sekolah gitu. Jadi ditegaskan seperti itu. Kadang ada memang orang tua yang seperti itu. Tapi ketika kita sudah tegas, dia akan mundur sendiri. Paham nggak? Ya, jadi kitanya yang harus tegas. Jangan mudah diinjak kalau kita benar. Ya, tapi kalau kita salah ya kita harus minta maaf. Itu pokoknya prinsip guru. Kalau kita salah kita harus minta maaf. Tapi kalau kita tidak salah, kemana kita kejar? Ya, gitu Bu ya. Karena ini kan ke orang tuanya bukan ke anaknya ya. Oke, semangat. Terima kasih Bu, sama-sama belajar Bu ya. Ya, mudah-mudahan yang paling tidak lah. Ya ini memang pembelajaran sepanjang hayat Bu. Ya, penerapan seperti ini. Mudah-mudahan apalagi kita yang ada di daerah ini kan banyak pola pikir kita belum sampai luar, karakternya masih ada egonya sendiri. Ya, mudah-mudahan lah seiring waktu bisa berubah. Demikian ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak lagi, Ibu enggak cukup. Terima kasih Bu. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini, sesi saya ini. Terima kasih atas semuanya masukannya. Yang di depan Bapak Ibu ini juga mau belajar. Kalau saya juga dapat masukan dari Ibu ini, Bu Is. Ibu itu bagaimana ceritanya, saya juga mendapat masukan. Semoga nanti apabila kita mendapat posisi seperti itu, tetap istiqomah. Ya, kita terapkan sesuai dengan apa yang kita pelajari, minta berkolaborasi bersama teman. Insya Allah mungkin ada bantuan nanti untuk menyelesaikan masalahnya. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf kepada teman-teman di sini, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara saya kembalikan lagi ke penyelenggara. Terima kasih. Sudah ya.